Pemirsa, kelangkaan BBM bersubsidi masih terus terjadi, bahkan kondisinya kian parah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga mengaku kelangkaan BBM sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Ratusan kendaraan harus antri berjam-jam di SPBU yang masih menjual BBM bersubsidi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga mengaku harus antre karena sudah 2 bulan terakhir BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar sulit didapatkan. Selain harus mengantre, warga juga harus datang lebih pagi karena menjelang siang SPBU sudah kehabisan stok BBM. Ada sedang tapi sama aja bang. Sama juga kondisinya gini. Ya, sama semua bang. Ini udah berapa lama ini gini terus ini bang? Ini mah udah lama banget loh. Yang jelasnya 2 bulan inilah bang. Begini terus? Iya bang. Akibat antre di SPBU, warga mengaku aktivitas mereka terganggu dan penghasilan juga ikut menurun karena kehabisan waktu mengantri di SPBU. Dari sidak yang dilakukan pihak DPRD beberapa waktu lalu, didapat kelangkaan terjadi karena pasokan BBM yang terbatas. Pihak SPBU hanya mendapat jatah 8 ton BBM untuk Pertalite maupun solar, sementara kebutuhan BBM di Mandailing, Natal sudah melampaui jatah yang diberikan Pertamina. DPRD mendesak pemerintah daerah Mandailing, Natal segera menyurati Pertamina agar mendapatkan tambahan kuota BBM. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus keracunan massal akibat program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Jawa Barat memicu keresahan orang tua siswa. Ya, Forum Orang Tua Siswa dan Guru Jawa Barat menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Perwakilan Forum Orang Tua dan Guru di Jawa Barat meminta program makan bergizi gratis dihentikan sementara imbas dari banyaknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Para orang tua dan guru yang tergabung dalam Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat mengadukan kasus ini ke DPRD Jawa Barat Senin pagi. Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia Iwan Setiawan menyoroti lemahnya penanganan dari aparat penegak hukum dalam kasus keracunan MBG ini. Ia menilai aparat jarang membeberkan kepada publik penyebab dari keracunan MBG ini. Yang pertama, kita menuntut pemerintah untuk segera mengusut oknum-oknum yang terlibat dalam MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan di seluruh Jawa Barat. Kami protes keras kepada para ahli gizi, oknum-oknum SPPG yang mengharuskan para guru untuk mencicipi makanan sebelum dimakan oleh siswa. Kami mohon yang namanya makan bergizi gratis itu diprioritaskan untuk siswa miskin. Karena orang-orang yang mampu itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Iwan mengusulkan pemerintah bisa memberikan uang secara tunai terhadap orang tua untuk menjalankan program ini, di mana nantinya para wali murid yang menyediakan langsung kebutuhan MBG pada anaknya dengan catatan tetap ada pengawasan dari sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Oke. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menertibkan semua satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dapur makan bergizi gratis dengan menjamin kondisi kebersihannya. Ya, hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Musyawarah Nasional PKS. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh SPPG dan juga dapur MBG agar semua peralatan memasak hingga kotak makanan harus bersih agar tidak mengandung bakteri. Arahan yang disampaikan Presiden Prabowo ini mengingat sudah terjadi lebih dari 5.000 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga September 2025. Selain itu, Prabowo juga meminta alat uji untuk menguji menu MBG sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur, kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri
Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi, harus diuji semuanya. Pemirsa, usai memanggil jajaran menterinya, Presiden Prabowo Subianto perintahkan dapur penyedia makan bergizi gratis bermasalah ditutup. Ya, tak hanya itu, Presiden juga minta untuk investigasi menyeluruh penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan maraknya keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan akan memperbaiki tata kelola di Badan Gizi Nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan instruksi Presiden untuk perbaikan makan bergizi gratis. Berikut instruksi Presiden, SPPG wajib merekrut koki profesional. Tak hanya itu, SPPG juga harus dilengkapi alat rapid tes makanan. SPPG juga harus memiliki alat sterilisasi food tray. SPPG juga diwajibkan untuk memasang filter air. Dan nantinya SPPG wajib dilengkapi CCTV yang akan terhubung langsung ke pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kelakar disampaikan Presiden Prabowo saat penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera. Ya, Prabowo menyebut saat ia menang Pilpres 2024, PKS malah tidak mendukungnya. Presiden Prabowo membuat suasana penutupan Munas 6 Partai Keadilan Sejahtera pecah. Hal itu terjadi saat Prabowo menyinggung soal PKS yang tidak mendukungnya saat menang Pilpres tahun 2024 lalu. Sambil berkelakar, awalnya Prabowo menyebut jika ada yang ingin belajar kalah, belajar darinya. Sebab ia berulang kali kalah dalam Pilpres. Kemudian Prabowo menyindir halus PKS yang menyebut saat dirinya menang Pilpres, PKS malah tidak mendukungnya lagi. Tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Usai menyindir halus PKS, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu membangun negara dan melupakan kompetisi yang sudah lewat. Ia menilai kompetisi politik memang harus ramai untuk menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Muktamar ke-10 P3 menghasilkan dualisme kepemimpinan. Ya, Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih. Partai Ka'bah terbelah. Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di Partai Persatuan Pembangunan setelah muktamar yang digelar di Ancol. Bahkan suasana dualisme terasa kental saat kericuhan terjadi ketika muktamar berlangsung. Dalam muktamar tersebut, Muhammad Mardiono terpilih menjadi Ketua Umum DPP P3 secara aklamasi. Mardiono disetujui oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir.
landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya, sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat, dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Penetapan Mardiono sebagai ketua umum langsung ditolak oleh sebagian peserta muktamar. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, menyatakan penetapan Mardiono itu tidak sah. Romi kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya telah terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030. Saya akan membawa P3 ini menjadikan partai menjadikan besar dan membangkitkan dari tidurnya. Kedua adalah bahwa P3 merupakan untuk aspirasi umat, sehingga juga pada umat-umat Islam marilah bersatu untuk membangun P3 dan untuk kemajuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Saling klaim dua kubu di tubuh P3 ini membuat Partai Ka'bah terbelah. Publik pun dibuat bertanya mana kubu yang abal-abal dan mana kubu pengurus P3 yang sah. Togi, yes. Ini banyak juga di antara teman-temanku ataupun mungkin ada tingkatku yang bilang kenapa sih sekarang ini kayaknya susah gitu ya cari kerja khususnya di Jakarta. Ya karena memang itu juga ya, memang kemarin-kemarin kan memang banyak perusahaan-perusahaan juga layoff juga, ada yang juga baru fresh graduate juga, dan sekarang mungkin mencari pekerjaan ya. Ya itu dia, kadang-kadang memang kita harus cari tahu juga ya, apa yang kita suka. Jangan sampai kita daftar untuk sebuah perusahaan tapi kita itu tuh kayak memaksakan diri supaya pekerjaan. Nah kita pun juga harus punya apa ya, bisa dibilang ada skill juga yang kita punya begitu ya untuk menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan tertentu begitu ya. Tapi ini sudah ada langkah baik yang dilakukan tentunya oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang kembali menyelenggarakan Jakarta Job Fair yang diikuti oleh puluhan perusahaan dari berbagai industri dengan ribuan lowongan kerja. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani di lokasi Job Fair Cempaka Putih. Selamat pagi Jen, apakah Job Fair kali ini sudah diramaikan para pencari pekerja? Ya, Togi, Asmi dan juga pemirsa, betul sekali di sini di lokasi Job Fair atau Jakarta Job Fest 2025 bahkan sudah ramai sejak sebelum Job Fair ini dibuka. Nah, ini adalah acara atau agenda tahunan yang diadakan. Nah, kalau untuk tahun ini lokasinya di Gedung Pertamina di lokasinya Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, ini bisa dilihat di layar televisi Anda ya pemirsa, bagaimana antusias atau ramainya para pencari kerja ini datang ke Jakarta Job Fest 2025 dan tentu saja untuk mencari lowongan kerja. Nah, tadi dijelaskan oleh Kepala Sudin Kota Administrasi Jakarta Pusat kalau saat ini di Jakarta Job Fest 2025 ini ada yang berpartisipasi ada lebih dari 40 perusahaan dari berbagai sektor atau industri, dan ini membuka lebih dari 4.000 lowongan kerja, dan ini diharapkan tentu saja untuk menekan angka pengangguran di lokasinya di Jakarta. Nah, kalau tadi kami lihat memang dari luar gedung ini memang sudah diramaikan sejak sebelum Job Fair ini dibuka, pukul 10 pagi baru dibuka sampai pukul 4 sore nanti. Dan ini untuk agenda Job Fair offline-nya ini hanya 2 hari, hari ini dan esok hari. Meskipun pada tanggal 25 September lalu sudah dibuka secara online, namun untuk offline-nya hanya dibuka
2 hari dan ini antusiasnya sangat luar biasa ya. Karena ini memang dibuka juga untuk masyarakat umum secara gratis sehingga untuk masyarakat para pencari kerja dapat datang langsung ke sini. Dan ini ada banyak sekali memang booth-nya, kalau bisa dilihat di belakang saya ini memang sudah dibuka dan masyarakat atau para pencari kerja dapat bertanya langsung ke booth-booth yang mereka tuju untuk mencari lowongan pekerjaan. Sementara itu Togi dan Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Jen Cayani melaporkan langsung dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, Kota Tangerang, Banten, dan juga Jember, Jawa Timur. Ya, peristiwa ini menyebabkan pohon tumbang dan sejumlah kendaraan dan rumah rusak. Hujan lebat yang disertai angin kencang melanda Kecamatan Boyolali Kota, Boyolali, Jawa Tengah, Senin sore. Menurut data BPBD Boyolali, ada 33 pohon yang tumbang. Di halaman Pasar Sunggingan, Boyolali, pohon tumbang menimpa minibus yang terparkir. Menimpa mobil, unit belum bisa terevakuasi. Pohon juga menimpa sebuah tenda warung PKL dan satu motor. Beruntung saat 2 pohon besar tumbang, tidak ada warga yang melintas. Sementara itu, di Tangerang, Banten, petugas gabungan dibantu warga berjibaku mengevakuasi pohon tumbang Senin sore. Terdapat 10 titik pohon tumbang di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Teguh Umar yang menyebabkan kemacetan. Di Jalan Imam Bonjol, sebuah truk tertimpa pohon tumbang hingga rusak berat pada ruang kemudi. Beruntung, sopir dan kenaik berhasil selamat. Selain menimpa sebuah truk, pohon tumbang juga merusak sejumlah rumah yang berada di bantaran Sungai Cisadane. Di daerah Mangli, pohon. Di Jember, Jawa Timur, sebuah pohon besar di Jalan Brawijaya tumbang dan menimpa 2 mobil dan 1 truk. Ini di Jember mana, Kak? Ini di Jember Mangli, Kak. Dekatnya Pasar Mangli, lampu merah. 2 mobil ringsek pada bagian atas dan sampingnya, sementara itu truk tebu, kaca depannya pecah. Petugas BPBD dibantu relawan membersihkan batang pohon yang menutup jalan. Setelah 2 jam, batang pohon yang melintang berhasil dievakuasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu puluhan rumah rusak setelah hujan deras yang disertai angin kencang menerjang Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, sementara itu pemirsa, di Cianjur, Jawa Barat, sejumlah rumah rusak usai diterjang angin puting beliung. Inilah detik-detik saat hujan disertai angin kencang menerjang kawasan pasar wisata Kota Bojonegoro Senin sore. Kencangnya hembusan angin sempat membuat warga panik. Angin kencang juga menyapu kawasan pedagang kaki lima di timur Stadion Bojonegoro. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, 39 rumah dilaporkan rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Sejumlah rumah warga di Desa Bunisari, Cianjur, Jawa Barat rusak setelah diterjang angin puting beliung Senin sore. Angin puting beliung yang berlangsung selama 3 menit ini menyebabkan plafon, awning baja ringan hingga genteng rumah warga berterbangan. Dari data sementara, 2 rumah rusak berat dan 18 lainnya rusak ringan. 3 kepala keluarga yang terdampak angin puting beliung mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur dan Cianjur, Jawa Barat, Dedi Mahdi, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski diserang drone sebanyak 50 kapal global Sumut Flotilla nekat berlayar ke Gaza, Palestina. Mereka menentang blokade laut Israel. Bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today di siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Togi Sinaga. Dan saya Yasmin Tania pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Meski mendapat tekanan politik dan serangan udara di perairan internasional, Armada Bantuan Internasional Global Sumut Flotilla atau GSF menegaskan akan tetap berlayar menuju Gaza untuk menentang blokade laut Israel. Pernyataan ini disampaikan penyelenggara sehari setelah Italia mendesak mereka menerima kompromi untuk menurunkan bantuan di Siprus. Armada yang beranggotakan sekitar 50 kapal sipil ini sempat diserang pesawat tanpa awak pada Rabu pekan lalu di perairan internasional sekitar 56 km dari Pulau Gavdos, Yunani. Meski salah satu kapal terdepan mengalami kerusakan mekanis, penyelenggara memastikan armada tetap melanjutkan perjalanan. Kapal-kapal tersebut ditargetkan tiba awal pekan depan di perairan Gaza. Pemerintah Yunani sendiri menyatakan menjamin keamanan pelayaran armada selama berada di lepas pantai negara tersebut.